Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tutor, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya mengupload atau memasukkan memasukkan soal di Setara Daring. Apakah itu soal ujian sekolah atau soal ujian pendidikan kesetaraan. Baik, seperti biasa saya akan melakukan share screen. Pertama kita harus masuk ke Setara Daring. Bisa lewat Google ya. Tinggal kita ketik Setara Daring. Nah, akan muncul setara.kemdikbud.go.id. Nah, tapi kalau Anda ingin langsung silahkan aja ketik di sini setara.kemdikbud.go.id. Nah, kalau di Google Anda sudah menemukan ini, Anda klik, kita masuk ke Setara Daring. Ya, kita sudah masuk ke Setara Daring. Nah, di sini ada paket A, paket B, paket C. Anda tinggal pilih, Bapak Ibu tinggal pilih paket A, B, C-nya. Nah, misalkan saya ingin masuk sebagai paket B atau SMP. Ya. Kemudian, oke, di sini kalau sekiranya belum mendaftar di Setara Daring sebagai tutor, maka tinggal klik daftar. Tinggal masukkan, klik dulu tab tutornya. Gitu. Nama lengkap, kemudian masukkan username, email, kemudian masukkan kata sandi, dan ulangi kata sandi, kemudian daftar. Tapi kalau sekiranya Bapak Ibu sudah punya akunnya, Bapak Ibu tinggal masuk, kemudian tinggal masukkan username, kemudian tinggal masukkan kata sandi, kemudian ya, misalkan saya ingin masuk, tinggal klik sukses, oke. Nah, Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Setara Daring untuk paket B. Nah, apabila nanti kita lihat di sebelah kiri di bawah, di situ ada daftar kelas. Kalau sekiranya kelasnya belum ada atau ininya masih kosong, Bapak Ibu tinggal aksi tambah kelas. Kemudian masukkan nama kelasnya di sini, kemudian simpan. Ya. Tapi kebetulan di sini kelasnya sudah ada. Nah, saya akan masuk ke kelas untuk uji UPK tahun 2022. Ya, kelasnya sudah ada, klik di sini. Nah, maka kita akan masuk sini. Di sini ada yang namanya kode kelas. Kode kelas ini nanti dibagikan ke siswa, sehingga membantu siswa untuk bisa masuk ke kelasnya atau ke ruangannya. Ya. Nah, di sini di bawah ada daftar mata pelajaran. Kalau sekiranya ini masih kosong, ya, berarti Bapak Ibu tinggal klik aksi tambah mata pelajaran. Misalkan di sini mata pelajarannya pendidikan agama dan budi pekerti. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu simpan. Pada saat kita klik simpan, maka secara otomatis kelasnya akan masuk ke sini atau mata pelajarannya akan masuk ke sini. Nah, karena tadi kita sudah memilih untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, berarti kita klik pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, seperti ini ya. Pendidikan agama dan budi pekerti. Baik, kita masuk ke pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, ini masih kosong. Ya, masih kosong. Untuk memasukkannya, tinggal di sini ada tombol tambah modul. Oke. Nah, di tambah modul ini kita tinggal memasukkan namanya, misalkan pendidikan agama dan budi pekerti. Misalkan untuk paket B tahun 2022, misalkan seperti itu. Apabila Bapak Ibu ingin memasukkan syarat, silahkan. Tetapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Misalkan syaratnya sudah mengerjakan PR, misalkan. Nah, di sini ada bobot materi, bobot penugasan, bobot penilaian. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal tentukan sesuai dengan kebijakan masing-masing. Pokoknya ini tambah ini harus 100. Ya, jadi di sini ada nilai ketuntasan misalkan 100. Oke. Nah, apabila pada saat kita ingin memasukkan tes, ya misalkan UPK atau ujian sekolah, kita ingin ada esainya, misalkan esainya 20%, kemudian pilihan gandanya 80%. Berarti di sini di bobot penugasannya 20%,
kemudian bobot penilaiannya itu 80%, totalnya 100. Jadi pilihan ganda itu dimasukkan di bobot penilaian, sementara esainya itu di bobot penugasan. Nah, untuk kasus kali ini, misalkan saya tidak ada esainya ya, saya memilih semuanya pilihan ganda. Berarti pilihan gandanya 100. Ya, otomatis yang lainnya 0. Oke. Kemudian setelah ini sudah selesai, maka simpan. Oke. Nah, kita sudah masuk ke sini. Nah, kemudian apabila Anda ingin melanjutkan proses mengupload nilainya, nah di sini kan udah ada tuh pendidikan agama Badan Budi Pekerti. Nah, kita klik di sini. Di sini ada gambar pensil ya, ada kata-kata edit. Maka kita klik. Nah, ini udah ada. Kalau sekiranya misalkan Anda ingin mengedit, oh ternyata cukup 90% saja ya, tapi nggak apa-apa, ini kalau misalkan 100%. Oke. Kemudian kalau ini kita klik, maka materinya masih kosong. Ya. Kita akan memasukkan soal pilihan ganda. Ya. Soal pilihan ganda itu kriterianya adalah penilaian. Maka kita klik di sini penilaian. Oke. Oke. Berarti pada saat kita klik penilaian di sini ada tanda merah. Nah, kemudian di sini ada tombol tambah penilaian. Ya. Maka pada saat kita klik akan muncul seperti ini. Nah, nama penilaiannya misalkan UPK Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Ya. Untuk paket B 2022 misalkan gitu. Durasinya berapa untuk ujiannya? Misalkan durasinya 90 menit. Ya, Anda tulis masukkan 90. Kemudian bentuk pengerjaannya apa? Oh, bentuk pengerjaannya adalah ujian. Ujian, kita tulis. Waktu pengerjaannya, misalkan hari ini tanggal 12 April. Ya, ini tergantung kepada Anda. Anda ingin memberikan allowance, kelonggaran kepada siswa, kalau misalkan allowance-nya sampai tanggal 15, Anda tinggal pilih aja. Ini misalkan ya, misalkan saja 15 April 2022. Karena mungkin misalkan kelasnya adalah kelas pekerja migran, agak sulit untuk mencari waktu. Nah, oke. Nah, kemudian seperti itu. Nah, akhirnya setelah ini Anda sudah masuk ke sini. Oke. Nah, di sini kita yang tadi sudah kita masukkan itu ada nih durasi 90 menit, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, kalau misalkan Anda ingin mengedit ini, misalkan saya ingin mengedit, berarti aksi, kemudian edit info. Oke, Anda bisa memasukkan lagi. Kemudian petunjuk pekerjaan. Anda bisa ngedit ya. Di sini ujiannya misalkan atau ngedit waktunya. Ini tergantung. Kemudian petunjuk pengerjaan, misalkan pilihlah jawaban yang Anda anggap. Misalkan seperti ini. Oke. Oh ya, di sini ada pilihan. Ada terbitkan ya. Berarti terbitkan itu soal itu sudah bisa diterbitkan sehingga pada saat siswa ingin mengakses dia bisa langsung masuk. Tetapi kalau misalkan belum ya jangan dulu gitu. Misalkan waktunya besok jam 9, ya udah nanti kira-kira 1 jam sebelumnya itu terbitkan. Ya, di sini. Nah, di sini ada acak soal. Jadi setara daring ini mampu mengacak soal untuk misalkan untuk 40 siswa, sehingga 40 siswa ini tidak bisa bekerja sama karena soalnya diacak. Bisa jadi di siswa pertama nomor 1, di siswa kedua yang nomor 1 ini bisa jadi nomor 20. Ya. Kalau misalkan Anda ingin mengacak soal, klik ya. Ya bagusnya sih diacak. Ya. Kemudian acak opsi soal. Opsi soal itu kan A, B, C, D. Misalkan di soal nomor 1 A-nya itu jawabannya ada di A, tetapi di soal di soal kelompok soal berikutnya itu kita ingin acak opsinya. Ya, bisa jadi B menjadi A atau C menjadi A. Itu tergantung kepada kebutuhan. Kalau sekiranya Anda ingin Bapak Ibu ingin mengacak, pilih ya. Ya. Oke, kemudian simpan. Oke. Nah, baru kita bisa memasukkan soalnya satu per satu. Ya. Nah,
di sini ada dua opsi, ada import soal. Kalau import soal itu biasanya soalnya kita masukkan ke dalam Microsoft Excel dulu. Ya. Oke, dimasukkan di dalam Microsoft Excel, kemudian baru diimport. Ya. Di sini tinggal choose file, filenya yang mana. Nah, misalkan Microsoft Excel-nya ini, kemudian tinggal klik open, maka secara otomatis soal akan masuk ke sini. Ya. Tapi kalau sekiranya secara biasa, ya sudah. Berarti di sini ada yang namanya tambah soal. Tambah soal. Nah, ini soal nomor 1. Ya. Nah, di sini ditambah soal ini ada menu soal, ada menu jawaban, ada pilihan 1, pilihan 2. Kalau misalkan pilihannya ada 3 atau 4, pilihan A, B, C, D misalkan, maka tinggal tambah pilihan, ya. Oh, pilihan 3 ya. Kemudian tinggal tambah lagi pilihan, ada pilihan 4. Nah, kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan soalnya. Gampang. Soalnya dibuka di Word, maka secara otomatis kita tinggal copy paste satu persatu. Ya. Misalkan saya sudah menyiapkan soalnya di Word. Ya, kita siapkan misalkan soalnya dalam Microsoft Word dulu. Ya, kita masuk ke Word-nya, share. Nah, ini soal nomor 1. Misalkan soalnya adalah hari akhir disebut juga dengan hari, misalkan ya. Nah, ini kita copy Bapak Ibu. Kita copy, copy. Kemudian kita masuk ke setara daringnya. Oke, kita masuk ke setara daringnya. Oke. Nah, kita masuk ke setara daring. Jangan lupa di sini ada soal, ada jawaban. Ini soalnya misalkan seperti ini. Ctrl C. Ya. Hari akhir disebut juga dengan hari apa. Misalkan ini soal nggak perlu pakai nomor. Nah, optionnya caranya adalah kita copy juga satu persatu. Gitu. Misalkan untuk pilihan 1, nah, kita ambil dari pilihan 1, misalkan terakhir, ya kita copy terakhir, copy, kemudian kita masuk lagi ke setara daring. Pilihan 1 terakhir, Oke. Nomornya mungkin nggak usah ya kita sebut ini karena di sini udah ada pilihan 1. Kemudian pilihan 2 copy paste lagi, kemudian pilihan 3 copy paste lagi, kemudian pilihan 4 copy paste lagi. Lakukan hal yang sama. Gitu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mencantumkan soalnya, kemudian pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, maka Bapak Ibu harus mengklik yang mana jawaban yang benar. Nah, biasanya sistem secara otomatis dia akan mengklik pilihan 1, tetapi kan keliru. Ya, misalkan jawaban yang benar itu adalah pilihan yang kedua, bahwa hari akhir itu disebut sebagai hari kiamat. Misalkan. Oke, berarti Bapak Ibu harus mengklik. Klik di sini. Kalau Bapak Ibu mengklik pilihan kedua, otomatis dia tidak ada di sini. Ya, nah itulah soal nomor 1. Kalau misalkan sudah oke, berarti simpan. Oke, sudah sukses untuk soal nomor 1. Nah, bagaimana kalau misalkan ingin menambah soal berikutnya? Tinggal diklik di sini, tambah soal. Ya, tambah soal, kemudian lakukan prosedur yang sama. Soalnya dimasukkan, kemudian pilihan 1, kemudian pilihan 2, kalau pilihannya kurang, tambah pilihan, sehingga masuk pilihan 3, kalau kurang lagi, tambah pilihan, sehingga masuk pilihan 4. Kemudian soalnya dimasukkan, setelah dimasukkan, jangan lupa menentukan di manakah jawaban yang benar. Ya, jadi secara otomatis dia pasti memilih jawaban pilihan 1 ya. Kalau ternyata jawaban yang benar adalah pilihan 1, ya udah biarkan. Tapi kalau misalkan jawaban benar adalah pilihan ketiga, misalkan Bapak Ibu harus klik di sini, kemudian harus simpan. Ya, harus simpan dan lakukan seterusnya sampai soal nomor 40. Ya, sampai soal nomor 40. Nah, sebenarnya ada cara yang efektif. Cara yang efektif itu dengan mengubah soalnya ke dalam format Excel terlebih dahulu. Ya, caranya mudah. Soalnya dibuat ke dalam Excel, kemudian nanti di menunya di sini klik import soal. Nah, kemudian di sini choose file, ya, kemudian kita pilih soalnya di mana. Ya, biasanya
dalam bentuk Excel. Kalau misalkan ini open, maka secara otomatis akan masuk semua. Cuman memang Bapak Ibu harus bekerja sedikit keras juga untuk mengubah soalnya supaya berada sesuai dengan format Microsoft Excel. Di sini saya contohkan formatnya seperti apa. Biasanya formatnya seperti ini nih Bapak Ibu. Ya, di sini ada nomor, kemudian di sini ada soalnya. Nah, kemudian di sini kolom ketiga ada jawaban 1, misalkan jawaban satunya 2, jawaban 2, jawaban 3, dan jawaban 4. Ya, jadi nanti dibuat seperti ini. Ada nomor, kemudian ada soalnya, kemudian jawaban pilihan 1, jawaban pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Begitu seterusnya, sampai soal yang ke-50 misalkan, atau soal yang ke-40. Nah, setelah ini selesai, lalu kita save, lalu kita import. Ya, kita import yang dimana menu importnya itu sudah ada di Start Daring. Nah, apabila sudah selesai seluruh soal di-upload ataupun lewat cara import soal, maka jangan lupa pada saat mendekati ujian dibuka, kita edit ini. Ya, edit info. Nah, terbitkan ya. Ya. Maka kemudian kita simpan. Maka otomatis kalau kita sudah terbitkan, siswa bisa masuk mengakses untuk menjawab soal-soal tersebut. Jangan lupa ada kode ujian. Ya, kode ujian ini harus di-share ke siswa sehingga siswa bisa masuk ke dalam kode ujian dan mata pelajaran tertentu di mana dia akan diujikan mata pelajaran tersebut. Inilah caranya untuk mengupload soal di Setara Daring. Berikutnya adalah bagaimana kalau sekiranya soalnya kita ingin memasukkan esainya ke dalam. Ya, caranya mudah. Kita masuk ke Setara Daring, kemudian seperti biasa kita masuk ke kode kelasnya, kemudian kalau sekiranya belum ada mata pelajarannya, kita tinggal klik tambah. Tapi kalau sudah ada, berarti Bapak Ibu tinggal klik mata pelajarannya di sini. Nah, di sini jangan lupa kita setting dulu bagaimana penilaiannya nanti di sini. Tambah modul. Oh, misalkan modulnya pendidikan agama dan budi pekerti, misalkan paket B. Nah, syaratnya kalau ada tinggal dimasukkan, kalau tidak ada ya sudah. Kemudian, nah misalkan Bapak Ibu akan membuat pilihan gandanya itu 70%. Berarti esainya itu 30%. Ingat, pilihan ganda masukkan ke bobot penilaian, esai masukkan ke bobot penugasan. Gitu ya. Nah, di sini ada penilaian, di sini ada penugasan. Nilai ketuntasannya biasa 100. Kemudian kita simpan. Oke. Maka secara otomatis pendidikan agama di sini ada penugasannya, ya. Nah, di sini ada penugasan, kemudian di sini ada penilaian. Kalau penilaian ini bukan pilihan ganda, caranya sama seperti saya tadi sudah ajarkan. Kalau misalkan ingin ikut memasukkan, ya berarti kita tambah penilaiannya. Tapi kalau penugasan seperti ini. Penugasan ini untuk esai. Ya. Misalkan kita ingin memasukkan soal esainya, ya udah tambah penugasan, maka di sini kita masukkan judul, kemudian tugasnya apa, yang pertama, kemudian kita masukkan soal. Ya. Misalkan ada 5 soal, masukkan aja soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Kemudian jangan lupa disimpan. Ini kalau tidak ada, kalau sekiranya Anda ingin memasukkan esai. Tapi kalau tidak ada esai, ya berarti cara tadi. Pokoknya esai itu di penugasan, kalau pilihan ganda ABCD itu di penilaian. Semoga bermanfaat video ini. Selamat mencoba, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.